Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang, wabarakatuh. selamat pagi, dan selamat beraktivitas semuanya sahabat Bawaslu. Berjumpa kembali dalam program Candi, Bincang Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Magelang, episode ke-22, masih bersama saya Sanita Nuraini. Dalam Candi, episode kali ini kita akan membahas hal-hal terkait dengan identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ada Bapak Fauzan Rofikun. Beliau adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Sanita. Sehat ya, Pak? Cantik ya. Oke. Alhamdulillah sehat walafiat. Boleh menyapa dulu sahabat Bawaslu mungkin yang rindu dengan Pak Fauzan. Kita sudah cukup lama tidak berbincang dengan Pak Fauzan di podcast kita hari ini ya Pak ya? Iya, lama sekali, hampir 2 bulan mungkin Mbak Sanita. Oh iya. Oke, baik. Ya. Untuk diskusi kita hari ini sesuai dengan tema pada hari Selasa 28 Desember 2021 sekaligus podcast untuk Candi episode terakhir ya Pak untuk di tahun 2021. Tapi nanti untuk tahun-tahun berikutnya tentu kita masih ada lagi ya. Iya, insya Allah. Hari ini kita akan membahas tentang identifikasi permasalahan dari pemilu dan pilkada dalam sengketa. Ini jadi kita mungkin akan membedakan mana nih yang termasuk dalam permasalahan sengketa, kemudian nanti juga kita dibedakan dalam penanganan pelanggaran itu seperti apa. Nah, kita kan kemarin kalau kita mengingat dari awal podcast kita itu kita sudah membahas ada istilah sengketa hasil, kita sering menyebut itu. Kemudian kita membahas sengketa proses. Nah, sebenarnya permasalahan apa saja yang ada atau disebutkan dalam peraturan di pemilu dan pilkada itu apa saja, Pak? Ya, baiklah Mbak Sanita dan sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Magelang semuanya, sahabat Candi semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari yang cerah ini, saya Fauzan Rofikun selaku Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang hadir di sini bersama Mbak Sanita untuk membahas ngobrol bareng tentang permasalahan sengketa dan pelanggaran ya, maksudnya identifikasi bagaimana itu proses sengketa dan proses pelanggaran di dalam Undang-Undang 7 2017 dan juga di dalam Undang-Undang Pilkada Undang-Undang 10 tahun 2016 itu Mbak Sanita ya. Jadi kita mulai saja ya Mbak San, bahwa sistematikanya bahwa Bawaslu hadir merupakan amanat dari Undang-Undang 7 2017 bahwa salah satu tugas atau wewenang dari Bawaslu itu adalah untuk menyelesaikan dan juga memproses pelanggaran pemilu dan juga yang terbaru di Undang-Undang 7 adalah penyelesaian sengketa prosesnya. Penyelesaian sengketa. Dan dalam kaitannya dengan ini Bawaslu adalah menyelesaikan sengketa proses ya Mbak. Jadi sengketa itu kan ada dua Mbak Sanita, kemarin sudah kita bicarakan ya. Jadi sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Kalau sengketa proses itu penyelesaiannya diberikan wewenang penuh dan tugas penuh kepada Bawaslu. Dari Bawaslu pusat, provinsi sampai kabupaten. Tapi kalau sengketa hasil itu wewenangnya masih ditunjuk kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, wewenang hasil sengketa hasil entah itu pilkada maupun pemilu. Ini dari ranah sengketa ada dua itu. Kemudian mengenai pelanggaran itu sudah beberapa kita bahas ya. Jadi
pelanggaran itu kan ada 4 yang kemarin ya kita. Ada pelanggaran administratif, kemudian yang kedua pelanggaran kode etik, kemudian pelanggaran pidana pemilu, dan yang keempat adalah pelanggaran hukum lainnya. Dan kita penyelesaiannya ya nanti ada ranahnya sendiri-sendiri ya, nanti bagaimana akan kita bahas lebih lanjut. Tapi yang terpenting bahwa Bawaslu di dalam Undang-Undang 7 ini memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa dan juga menyelesaikan proses penyelesaian pelanggaran, laporan maupun temuan dalam pelanggaran pemilu maupun pilkada gitu ya Mbak Sanita. Jadi tadi sudah jelas saya kira ada 2 ruang itu, pelanggaran, penanganan pelanggaran dan juga penanganan sengketa Mbak Sanita. Dan yang sengketa itu ada sengketa proses dan sengketa hasil. Yang pelanggaran tadi macam-macamnya ada 4 tadi. Saya kira itu dulu Mbak Sanita. Itu juga sudah dijelaskan juga ya Pak. Mungkin nanti sahabat Bawaslu bisa mengecek lagi peraturan di buku 4 dan buku 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah menyebutkan terkait dengan identifikasi atau pembagian permasalahan tersebut. Mungkin ini kita akan menjelaskan ya Pak, menjelaskan sedikit, kita mengupas tentang dari penanganan pelanggaran nih. Kebetulan kan hadir hari ini narasumber kita kan dari penanganan pelanggaran. Di sini kita akan menanyakan terkait dengan pelanggaran administrasi itu seperti apa, kemudian pelanggaran kode etik itu yang seperti apa, kemudian penanganan pelanggaran untuk hukum lainnya itu seperti apa. Ini kan tentu sahabat Bawaslu masih bingung ya membedakan antara yang sengketa kemudian penanganan pelanggaran. Kita mulai dari yang penanggalan pelanggaran dulu ya Pak ya. Jadi seperti kita ketahui sahabat Bawaslu bahwa penanganan pelanggaran pemilu itu ada 4 kategori itu ya. Ada 4 kategori. Jadi yang pertama itu adalah penanganan pelanggaran administratif. Di sini adalah penanganan tentang prosedur ya. Maksudnya tata cara prosedur yang dilanggar atau tata cara prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang maupun di dalam PKPU maupun di dalam PKPU, dan itu dilanggar oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu sendiri. Jadi ada pelanggaran administratif gitu ya. Ini misalkan contoh dalam tahapan hampir hari H pemilihan itu, misalkan ada undangan C6 itu tidak dibagikan kepada masyarakat oleh penyelenggara pemilu ya, atau mungkin melakukan coklit pemutahiran data tetapi tidak tidak petugas itu tidak hadir langsung ke rumah-rumah, tapi hanya di balik meja misalkan. Itu beberapa jenis pelanggaran administratif contohnya. Kemudian itu pelanggaran administratif ya, terutama ini Bawaslu mengawasi penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran kode etik. Ini terkait dengan ucapan, tingkah laku, perilaku yang bertentangan dengan etika selaku penyelenggara, moral etika penyelenggara. Jadi entah itu penyelenggara itu KPU maupun dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya ketika melakukan ucapan, tindakan atau kegiatan atau sikap yang itu bertentangan dengan etika sebagai penyelenggara, tentunya nanti akan etika penyelenggara ini tentunya nanti akan ada mekanisme penanganan pelanggaran kode etik ini, Mbak Sanita ya. Jadi yang kedua itu pelanggaran kode etik. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana ini adalah apa-apa kegiatan atau apa-apa perilaku yang melanggar pasal-pasal pidana yang sudah dicantumkan entah itu di dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Jadi sudah jelas, misalkan pelanggaran money politik. Ya, misalkan ada money politik itu apa saja yang termasuk kategori money politik. Kemudian ada sanksinya apa saja. Itu sudah terjelas normanya tercantum di dalam undang-undang dan nanti turunannya juga di dalam PKPU dan Perbawaslu gitu Mbak Sanita ya. Jadi pelanggaran pidana ini nanti
tentunya akan diproses juga ketika nanti di Bawaslu. Satu-satunya pintu penyelesaian pelanggaran pidana pemilu itu adalah Bawaslu. Jadi polisi misalkan yang tidak langsung bisa menyelesaikan pelanggaran pemilu itu. Tetapi pintu pertama adalah Bawaslu dan jajarannya. Karena nanti di dalam di dalam pelanggaran pidana ini ketika ada laporan maupun temuan akan diproses oleh Bawaslu, kemudian akan dibahas bersama Sentra Gakumdu atau Gakumdu ya misalnya. Iya. Ini di dalam Sentra Gakumdu itu kan ada kerjasama antara anggota Bawaslu dengan kepolisian dan juga dengan jajaran dari kejaksaan sesuai tingkatannya gitu Pak. Iya. Itu terkait dengan pelanggaran pidana. Kemudian yang ketiga itu yang keempat itu adalah pelanggaran pelanggaran hukum lainnya ya Mbak Sanita. Jadi pelanggaran hukum lainnya itu adalah sebuah pelanggaran yang tidak pasal-pasalnya tidak tercantum di dalam undang-undang pilkada atau pemilu. Misalkan tetapi bersinggungan gitu ya Mbak Sanita. Misalkan seorang PNS ya melakukan sebuah kegiatan atau kegiatan yang mendukung salah satu pasangan calon di dalam pilkada misalkan. Itu ketika tidak ada unsur-unsur pidananya nanti akan diproses melalui undang-undang hukum lainnya, melalui undang-undang ASN dan juga sebagainya dan nanti outputnya penyelesaiannya akan ke misalnya merekomendasi Bawaslu ke Komisi ASN untuk melakukan pembinaan. Itu salah satu contoh dari terkait dengan pelanggaran hukum lainnya Mbak Sanita. Kemudian terkait sengketa tadi sudah kita bahas sedikit ya, bahwa sengketa memang ada dua ya, sengketa proses dan sengketa hasil. Dan sengketa proses sendiri ada berapa Mbak Sanita? Ada dua juga ya. Jadi sengketa proses itu ya proses tahapan ketika pemilu atau pilkada ya. Iya. Tapi ketika kalau sengketa hasil ya nanti setelah ada hasil yang ditetapkan secara nasional oleh KPU gitu ya Mbak Sanita ya. Jadi di dalam sengketa proses itu ada dua jenis yang utama, sengketa proses di dalam pemilu maupun pilkada ya Mbak Sanita ya. Bahwa sengketa antar peserta pemilu atau pilkada itu bisa terjadi. Kemudian sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Ya. Dalam hal ini kaitannya dengan KPU ya, terutama yang menyelenggarakan secara teknis kaitannya dengan proses tahapan pemilu maupun pilkada. Nah ini perlu kita ketahui bersama bahwa sengketa itu juga ada dua, kemudian sengketa proses juga ada dua Mbak Sinta ya. Jadi sengketa proses antar peserta dan juga sengketa proses antar peserta dengan penyelenggara. Saya kira itu sedikit mengenai gambaran ya definisi dari identifikasi permasalahan di sengketa dan juga di dalam penindakan. Saya kira itu Mbak. Jadi ini sedikit saya rangkum ya Pak. Berarti kan untuk sahabat Bawaslu bahwa permasalahan nanti yang bisa ditemui ketika dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu ada terkait dengan pelanggaran tadi ada 4, itu terkait dengan pelanggaran di bidang pidana, administrasi, kemudian ada kode etik dan hukum lainnya. Sedangkan untuk sengketa juga ada, itu nanti bisa masuk sengketa proses itu ketika berjalannya proses pemilihan tahapan ataupun pilkada dan juga sengketa hasil. Cuma nanti ketika sengketa hasil ini yang bedanya adalah di ranahnya MK ya Pak, Mahkamah Konstitusi. Kalau yang lainnya nanti pintu utamanya adalah pelaporan itu melalui Bawaslu seperti itu. Ya, kalau kaitannya dengan pemilu nanti ada permasalahan, ada sengketa, ada pelanggaran, itu pintu utama harus melalui Bawaslu serta jajarannya. Berarti katakanlah nanti ada money politik seperti itu. Ini sahabat Bawaslu nanti jika menemui hal tersebut yang pertama dihubungi adalah langsung ke Bawaslu. Bawaslu ya, ketika nanti tahapan sudah ada Panwascam bisa melalui Panwascam. Bisa melalui Panwas Desa atau bahkan ketika nanti sudah ada pengawas TPS bisa melalui pengawas TPS nanti langsung koordinasi dengan Bawaslu gitu. Ya, jadi istilahnya permohonannya ini jangan sampai salah dulu ya, salah pintu. Pintunya melalui Bawaslu dulu. Oke, kita masuk lagi ke sengketa proses nih Pak. Kita membahas lebih banyak terkait dengan sengketa proses. Ini ketika sengketa proses itu di pemilu dan
pemilihan atau pilkada ini kan apa perbedaan yang mendasar, apakah itu dari subjeknya ataupun objeknya, persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Jadi ketika sengketa pilkada itu kan objeknya ya, subjeknya kan beda Mbak Sanita ya dengan pemilu ya. Otomatis ketika sengketa pilkada otomatis kan peserta pemilunya adalah bakal calon pilkada tersebut. Jadi yang berhak untuk mengajukan sengketa kepada KPU ya misalkan. Misalnya sengketa itu antara bakal calon dengan KPU karena misalkan ada berita acara atau SK KPU yang dianggap merugikan bakal calon itu. Ya, gitu ya Mas Sinta. Kemudian mengenai pemilu, subjek dari subjek sengketa dari pemilu adalah peserta pemilu itu sendiri ya, maksudnya ada calon DPRD, bakal calon DPRD, ada bakal calon DPD mungkin yang melakukan merasa dirugikan oleh SK KPU, atau juga bisa saling merugikan antar peserta, antar calon peserta itu kan bisa aja Mbak Sanita. Saya kira subjeknya itu ya Mbak Sanita. Ada mungkin yang kurang, ada mengenai objek mungkin kita membahas nih Pak. Ketika tadi disebutkan bahwa nanti di dalam sengketa itu kan ada dua jenis ya. Ini ada sengketa antar peserta, juga sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Nah ini yang membedakan ini berarti kita sebut mungkin pemohon dan termohonnya seperti itu ya Pak ya, untuk memperjelas teman-teman sahabat Bawaslu gitu kan Pak. Jadi untuk penyelenggara dengan antar peserta itu seperti apa Pak? Antara penyelenggara dengan peserta kan berarti kan sengketanya antara pemohonnya adalah calon bakal peserta pilkada maupun pemilu, dan termohonnya adalah dari KPU sebagai penyelenggara gitu ya Mbak Sanita. Kemudian yang antar peserta berarti kan mereka pemohonnya adalah masing-masing dari peserta pemilu maupun pilkada itu ya Mbak Sanita. Saya kira itu. Ini juga kita memperdalam apa sih yang menjadi objek yang disengketakan dalam sengketa proses seperti itu ya Pak. Kalau sahabat Bawaslu mungkin sudah mengingat dari awal kita ada podcast tentang sengketa udah paling banyak ya Mbak Sanita. Bulan Maret itu kan sudah disebutkan kita ada SK dari KPU, kemudian berita acara KPU. Gitu, mungkin bisa ditambahkan sama Pak Fauzan untuk memflashback dari sahabat-sahabat Bawaslu jadi ini Mbak Sanita kita flashback lagi tentang sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Itu ada dua tadi paling tidak ya, ada berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, yang dibuat oleh KPU, dan juga SK, surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang dianggap merugikan salah satu peserta itu ya Mbak Sanita. Kemudian yang sengketa antar peserta ini Mbak Sanita, ini yang apa ini? Misalkan sengketa antar peserta ini kan agak rumit ya, tapi misalkan dalam tahapan-tahapan nih Mbak Sanita. Misalkan dalam tahapan kampanye, misalkan ada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan mekanisme apabila dibutuhkan penyelesaian yang cepat. Maksudnya ya misalkan lagi lokasi kampanye. Ada lokasi kampanye yang disengketakan antara satu peserta dengan peserta yang lain. Satu lapangan misalkan, tetapi saling berebut dan tempatnya juga waktunya juga sama di tempat itu ya misalkan. Itu nanti bisa diselesaikan dengan mekanisme mungkin penyelesaian acara cepat juga Pak. Atau juga mungkin pemasangan APK, misalkan saling tindih antara saling yang satu menutupi yang lain gitu kan. Yang tertutupi nanti bisa mengajukan penyelesaian sengketa di Bawaslu. Kemudian pada tahapan masa tenang, misalkan APK yang tidak dibersihkan dan belum dibersihkan pada masa tenang. Ini menjadi tanggung jawab siapa gitu ya Mas Sanita ya. Jadi apakah itu menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, termasuk kalau dalam kemarin tanggung jawab kalau masyarakat umum itu menganggap bahwa itu adalah tanggung jawab Bawaslu. Tetapi dalam
norma hukum sebenarnya tidak juga ya, Bawaslu itu hanya memberikan peringatan kemudian agar APK itu diturunkan pada hari tenang, karena kalau tidak diturunkan bisa menjadi pelanggaran yang lebih jauh ya, bisa menjadi pelanggaran misalkan kampanye di luar jadwal misalkan kayak gitu kan, sehingga dalam pengalaman-pengalaman yang lalu memang Bawaslu paling aktif dalam penyelesaian katakanlah membersihkan APK di masa tenang atau menertibkan APK gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya ya peserta pemilu sendiri yang berkewajiban, yang berkewajiban untuk menertibkan dan membersihkan APK ketika itu harus pada saatnya sudah dicopot misalkan. Kemudian adanya tim kampanye yang menggelar pertemuan dengan berbagai kepentingan pada masa tenang. Ini kadang kayak gitu ya Mbak Sanita, ada yang mencuri atau mencuri masih harusnya masa tenang itu sudah tidak ada kampanye tetapi malah digunakan untuk kampanye. Itu sebagai objek juga, bisa sebagai objek sengketa Mbak Sanita. Kemudian misalkan di tahapan tungsura penghitungan suara Mbak Sanita, misalkan saksi menggunakan atribut peserta pemilu pada saat di TPS, ya, misalkan kan itu larangan ya Mbak Sanita, tidak ada atribut peserta atau atribut partai, atribut peserta pemilu di dalam TPS, itu ya, sehingga nanti bisa diselesaikan dengan penyelesaian sengketa secara cepat atau bagaimana nanti kita Bawaslu memfasilitasi melalui jajarannya itu ya, ada pengawas pemilu TPS, ada pengawas desa yang nanti bisa melakukan musyawarah di situ untuk menyelesaikan sengketa itu secara cepat. Misalkan juga APK yang masih terpasang di lokasi TPS, itu kan hampir sama tadi dengan bahwa ketika pada saat tungsura itu sudah tidak ada lagi atribut atau APK yang ada di sekitar TPS gitu. Saya kira itu Mbak Sanita beberapa contoh identifikasi tentang objek. Terkait dengan objeknya mungkin kalau antar peserta ini berarti adanya perbedaan penafsiran mungkin ya Pak. Oh iya. Antara si A kemudian dengan yang B. Penafsiran terhadap keputusan penafsiran KPU, ya terhadap. Dan juga di lapangan kan sering juga terjadi banyak perselisihan Mbak Sanita, banyak agar perselisihan itu tidak menjadi akhirnya nanti menjadi baku hantam atau maka harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diselesaikan melalui penyelesaian sengketa ini Mbak Sanita. Saya kira itu untuk ada tambahan mungkin terkait dengan objek ya. Iya. Terus objek, kita mungkin flashback lagi Pak terkait dengan mekanisme nih kalau untuk sengketa itu kan kita juga sebelumnya sudah membahas itu ada yang khusus dengan mediasi, kemudian adjudikasi. Mungkin kalau kita akan membahas alurnya itu bagaimana Pak setelah misalnya ada permohonan yang diajukan untuk sengketa di pilkada maupun pemilu. Ya, dia ada sedikit perbedaan ya Mas Rita. Ada sedikit perbedaan kalau di sengketa pilkada itu istilahnya adalah musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka ya Pak Isa. Ini kalau di penyelesaian sengketanya begitu ya Mbak Sanita. Kita sudah mempersiapkan itu di Bawaslu, kemarin juga sudah ada simulasi ini yang mendekani kan juga Mbak Sanita sendiri itu ya. Kita bagaimana musyawarah tertutup ketika Bawaslu menyelesaikan sengketa antar peserta di dalam pilkada. Terus kemudian ketika musyawarah tertutup itu tidak mendapatkan kesimpulan, mendapatkan keputusan, maka harus dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Ya Mbak Sanita. Kemudian di sengketa pemilu itu adalah adjudikasi ya Mbak. Iya, dari mediasi dulu, tetapi kemudian setelah mediasi itu sebenarnya sama dengan musyawarah juga ya Mbak Sanita. Dari mediasi ini tidak mendapatkan hasil untuk sebuah keputusan bersama, akhirnya dilanjutkan dengan sidang adjudikasi. Jadi sidang adjudikasi itu ya nanti Bawaslu sebagai hakim Mbak Sanita, Bawaslu sebagai hakim yang nanti memiliki hak untuk mengadili dari bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon maupun termohon
ya untuk nanti diambil sebuah kesimpulan, kemudian diambil sebuah keputusan oleh Bawaslu untuk memutuskan dari sengketa yang ada itu. Saya kira itu Mbak Sanita ya. Berarti bedanya. Dapat kita simpulkan bersama nih kalau misalnya sengketa proses itu nanti alurnya penyelesaiannya itu melalui ada musyawarah tertutup kalau terbuka untuk pilkada ya maksudnya. Untuk yang pemilu nanti ada mediasi dan adjudikasi seperti itu. Jadi ini pertemuan. Kalau kita berbicara terkait dengan pelanggaran seperti itu, jadi penyelesaiannya apakah dengan musyawarah juga seperti ini, kan pasti Sobat Bawaslu banyak yang bertanya, jadi mekanismenya bagaimana? Kita akan menyampaikan perbedaannya ya Pak? Iya, berbeda. Jadi pelanggaran ada 4 ya tadi Mbak Sanita ya. Jadi ranah pelanggaran itu pada prinsipnya ya Bawaslu adalah sebagai aktor utama untuk penyelesaian pelanggaran itu. Misalkan pelanggaran pidana ya Mbak Sanita, entah itu ada laporan maupun ada temuan dari Bawaslu. Jadi proses penanganannya adalah ya Bawaslu melakukan ya identifikasi juga ya seperti itu untuk kemudian ketika itu sudah memenuhi syarat formil dan material ya itu langsung diregistrasi Mbak Sanita ya. Jadi langsung diregistrasi bahwa permasalahan ini mengandung dugaan pelanggaran. Nah, nanti bisa dibahas oleh Bawaslu melalui pleno apakah ini mengarah ke pelanggaran pilkada atau mengarah pelanggaran administratif atau mengarah pelanggaran kode etik atau mengarah pelanggaran pelanggaran hukum lainnya Mbak Sanita ya. Jadi ketika sudah ada dugaan pelanggaran entah itu laporan atau temuan Bawaslu melakukan pleno Mbak Sanita ya. Nah, nanti dibaca apakah arahnya itu nanti mau arahnya itu mengandung dugaan pidana, mengandung dugaan etik atau pelanggaran etik atau pelanggaran hukum lainnya atau juga pelanggaran administratif misalnya gitu ya. Nah, setelah itu nanti mekanisme aja sedikit berbeda-beda ya Mbak Sanita. Nanti kalau pelanggaran administratif nanti arahnya ya Bawaslu melakukan rekomendasi kepada KPU dan jajarannya misalkan untuk memberikan perbaikan tentang prosedur dan mekanisme gitu ya. Karena kalau pidana nanti ada diarahkan untuk dibahas di Gakumdu ya Mbak Sanita di Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini. Jadi nanti kalau ada unsur pidana maka akan dibahas dengan pasal-pasalnya di pembahasan 1 dan pembahasan kedua Mbak Sanita atau apakah nanti memenuhi unsur pidana sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan di Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang 10 ya. Ketika itu nanti mengarah bahwa masuk ke pasal-pasal pidana ya nanti akan diteruskan ke pembahasan berikutnya. Setelah nanti kuat lagi akan masuk ke pelimpahan ke kejaksaan ya. Dari kejaksaan nanti dilimpahkan lagi ke pengadilan. Dari pengadilan melakukan sidang kemudian ada putusan. Nah, setelah putusan nanti ada banding juga Mbak Sanita. Ada banding ya misalnya di pengadilan tinggi atau mana. Nah, tapi setelah nanti ya yang melakukan putusan itu pengadilan. Akhirnya ranahnya pengadilan. Bawaslu hanya mengantar kemudian di Sentra Gakumdu akhirnya di pidana itu tetap wewenang itu hakim di pengadilan ya Mbak Sanita. Kemudian masalah kode etik. Kode etik ini kaitannya adalah di DKPP Mbak Sanita ya. Kalau Bawaslu terutama yang penyelenggara tetap yang bukan ad hoc ya. Kalau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara ad hoc itu Bawaslu bisa melakukan penyelesaian untuk melakukan pengadilan gitu Mbak Sanita. Misalkan yang dilakukan oleh Panwascam atau oleh PPK itu ya. Bawaslu bisa melakukan klarifikasi, kemudian bisa mengambil kesimpulan dan juga bisa mengambil keputusan. Saya kira itu, Pak. Jadi kalau pelanggaran tadi udah ya pidana nanti di Gakumdu langsung ke kehakiman ya, langsung ke pengadilan. Kemudian yang administratif ini nanti ke penyelenggara pemilu, ke KPU. Kemudian yang kode etik ini adalah DKPP. Atau yang nanti dilakukan oleh penyelenggara ad hoc ya nanti Bawaslu yang menyelesaikan. Tapi yang satunya adalah pelanggaran hukum lainnya. Ya Pak Zanda. Nah, ini diproses sesuai ketentuan hukum, ketentuan undang-undang yang melingkupinya. Yang misalkan
ada ya itu tadi ASN yang itu melakukan dugaan pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Dan nanti misalkan tidak masuk unsur itu pelanggaran pidana atau administratif misalnya, nanti otomatis akan dilakukan dengan pelanggaran hukum lainnya. Misalkan Bawaslu melakukan rekomendasi ke Komisi ASN untuk memberikan sanksi atau pembinaan kepada yang terkait melakukan dugaan pelanggaran itu. Saya kira itu Mbak Sanita ya. Jadi, sedikit. Tadi udah dijelaskan juga ya Pak, berarti alurnya itu kalau di penyelesaian untuk kasus pidana tadi bisa nanti alurnya melalui Gakumdu ya Pak ya, sentra Gakumdu, kemudian nanti masuk ke kejaksaan, terus nanti limpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang inkrah seperti itu. Untuk yang administrasi kemudian tadi hukum lainnya itu juga nanti akhirnya bisa menuju ke rekomendasi seperti itu. Untuk yang kode etik, pelanggaran hukum lainnya itu bisa nanti merekomendasikan ke Bawaslu, merekomendasikan kepada Bupati. Bentuknya rekomendasi. Jadi kalau untuk di sengketa proses tadi, ketika nanti sudah melaksanakan musyawarah ya bentuknya seperti sidang gitu ya Pak ya. Ini hasilnya adalah putusan seperti itu. Putusan perbedaannya kalau yang tadi beberapa ada yang rekomendasi, kalau yang di ini nanti bentuknya putusan. Nah, ini bagaimana sifat dari putusan di proses penyelesaian sengketa proses di Bawaslu itu, baik untuk pemilu dan pilkada, apakah ini ada perbedaannya seperti Sifat putusan penyelesaian sengketa di pilkada dan pemilu ada perbedaan ya. Di pilkada itu sifat putusannya kan final, mengikat tapi tidak final gitu ya, kalau di dalam mengikat dan tidak final gitu ya. Karena nanti masih ada upaya hukum lainnya di PT. Kemudian di pemilu itu sifat putusannya adalah final dan mengikat ya, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu. Ya, verifikasi itu kan sudah diatur di dalam undang-undang verifikasi partai politik, karena juga ada undang-undang partai politik juga ya. Tapi bahwa ini tidak final dan mengikat, karena nanti ada bahwa putusan sengketa mengenai verifikasi partai politik peserta pemilu itu tidak bersifat final dan mengikat. Ya, ini karena perkecualiannya di situ. Pengecualiannya gitu. Kemudian ada lagi tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini yang namanya juga penetapan ini kan di Undang-Undang Pemilu di KPU ya. Ini juga kalau ada sengketa itu sifatnya tidak final dan mengikat. Kemudian yang ketiga, kecualinya itu penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calon namanya juga di KPU, sehingga sengketa proses di Bawaslu itu tidak mengikat tapi tidak final. Kemudian di pasal 469 ayat 1 dapat dilakukan upaya hukum berupa koreksi Bawaslu dan PT UN. Ini adalah ranah di pemilu ya. Koreksi yang dilakukan oleh Bawaslu RI, misalkan putusan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten atau provinsi, itu ada upaya hukum para pihak untuk kalau tidak puas dengan putusan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten maupun Bawaslu provinsi, itu untuk mengajukan koreksi ke Bawaslu. Oke. Iya. Tapi terkait untuk pemilu dengan yang tiga permasalahan tadi itu ya Pak ya, pengecualiannya di verifikasi partai politik peserta pemilu, kemudian penetapan daftar calon seperti itu tadi, sama untuk pasangan calon ataupun anggota yang DPR seperti itu. Ini juga
mungkin kita ingatkan sedikit juga ada perbedaan jangka waktu penyelesaian ya Pak ya, yang dimaksud dengan 12 hari kerja dengan 12 hari kalender seperti itu. Nah itu kan makanya 12 hari kalender. Dari Bawaslu punya kewenangan tugas untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa ini di 12 hari kerja ya di pemilu ya. Di pemilu kerja ya Mas. Salah ya. Sehingga lebih panjang. Misalkan di pemilu itu waktunya 12 hari kerja kan otomatis ketika tanggal merah atau hari Minggu, bahkan ketika di daerah itu ada hari Sabtu, kayak di Magelang ini kan hari Sabtu Minggu itu tidak dihitung. Berarti kalau hari kerja sehingga jangka waktunya bisa lebih panjang. Tapi ketika di pilkada nanti entah itu hari Minggu, tanggal merah maupun hari libur bersama itu ya tetap jalan terus. Jadi hari kalender lebihan kerja Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa itu lebih dipacu. Lebih padat ya Pak, berarti lebih padat karena hari kalender ya. Tapi ketika libur pun ya melakukan putusan, melakukan proses katakanlah sidang, juga bisa melakukan proses klarifikasi dan sebagainya. Jadi perbedaannya itu ya misalnya hari kerja dan hari kalender ya, seperti itu. Di pemilu hari kerja, kalau di pilkada adalah hari kalender. Nah, itu ya. Iya. Berarti tadi membahas sedikit terkait dengan putusan tadi, berarti kan ada upaya hukum lain ya Pak ya, kalau misalnya untuk pemilu itu arahnya kemana Pak? Kalau misalnya pilkada itu nanti upaya hukumnya kemana seperti itu? Kalau setelah ada putusan dari Bawaslu yang sifatnya di final mengikat seperti itu. Upaya hukum ya kalau di dalam pemilu ada pengadilan tata usaha negara PTUN ya. Nanti tidak puas dengan putusan dari Bawaslu, para pihak bisa mengajukan upaya hukum ke PTUN ya. Atau tadi sudah kita sampaikan bisa melakukan koreksi, mengajukan koreksi ke Bawaslu RI. Jadi bahwa putusan yang dilakukan oleh kabupaten kota provinsi ini tidak tepat menurut saya gitu. Karena menurut saya karena pasal yang dikaji oleh Bawaslu kabupaten maupun misalkan Bawaslu kabupaten ini bermasalah karena dianggap tidak netral dan sebagainya. Makanya perlu adanya upaya koreksi terhadap putusan sengketa itu ke Bawaslu RI. Jadi nanti Bawaslu RI melakukan monitoring dan juga melakukan upaya-upaya untuk mengoreksi apakah nanti ditetapkan bahwa pengukuhan keputusan Bawaslu yang di bawahnya itu sudah benar atau dalam arti menurut Bawaslu atau nanti ada kesalahan itu dikoreksi oleh Bawaslu. Kemudian kalau di upaya pilkada, upaya hukumnya bisa melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN ya Pak. Dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota dilakukan. Jadi ketika sudah ada putusan, upaya administratifnya sudah maksimal dilakukan di Bawaslu kabupaten atau kota, maka ketika ingin melakukan upaya hukum lebih lanjut, kalau dianggap karena ini putusan di Bawaslu menganggap bahwa pemohon maupun pemohon itu menganggap bahwa putusan Bawaslu ini kurang pas, kurang adil, itu nanti bisa mengajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud pada ayat 6 hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi kasasinya tetap di Mahkamah Agung ya. Kalau ada keputusan Pengadilan Tinggi itu masih dianggap kurang memberi rasa keadilan bagi pemohon dan pemohon. Itu pasti ada upaya kasasi juga. Ini untuk yang pilkada. Iya, pilkada. Ini jadi seperti di ranah pengadilan umum ya, kasasi. Memang di situ ada PK, pengujian kembali
Iya. Terakhirnya ya di kasasi. Terakhirnya di kasasi. Mahkamah Agung itu, kalau itu persoalan pilkada. Saya kira itu Mbak Sanita ya. Mungkin kita nambahin dikit Pak, tadi istilah gakumdu ini kan kita sering menyebutkan ya, cuma tadi kita belum menjelaskan apa sih gakumdu. Mungkin ini salah beberapa yang masih asing apa nih gakumdu. Iya Mbak Sanita sebagai tambahan karena bekerja di divisi penanganan pelanggaran ya Mas. Jadi gakumdu itu adalah sebuah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu beserta kejaksaan dan juga kepolisian yang dibentuk khusus itu untuk menangani pelanggaran pidana pemilu maupun pilkada. Jadi kalau di pilkada 2018 dulu pada dasar hukumnya ya baru mutlak kesepahaman. Jadi kesepahaman bersama. Jadi karena nanti ranah unsur-unsur pidana itu akan dibahas, akan digodok ketika ada juga pelanggaran itu akan digodok oleh anggota Bawaslu dan juga anggota kejaksaan dan juga anggota kepolisian. Apakah nanti di pembahasan satu maupun dua itu ada unsur-unsur pidana. Unsur ya bisa dilakukan untuk diletakkan yang kejaksaan jika kumpul itu untuk memproses, mempersiapkan diri untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jadi kayak dulu pada prinsipnya adalah memang upaya dari mekanisme hukum untuk khusus menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu maupun pilkada. Karena ya Bawaslu itu bukan lembaga yang independen seperti katakanlah KPK ya, maksudnya yang punya katakanlah penyidik khusus ya, yang punya penyidik khusus dan punya mekanisme khusus untuk melakukan pelanggaran pidana. Kalau KPK kan punya penyidik khusus KPK ya. Nah, makanya masih ada beberapa kendala juga ya. Komunikasinya ini masih tergantung antar lembaga ini prosesnya. Kalau di daerah misalkan kejaksaan, kepolisian itu ya bersemangat dalam arti untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana pemilu maupun pilkada ya, biasanya akan muncul upaya-upaya penyelesaian pelanggaran yang progresif. Kalau pengalaman di Magelang selama ini belum ada yang sampai melimpah ke kejaksaan ya. Meskipun ya karena beberapa kendala memang ada unsur-unsur pasal yang memang belum terpenuhi ya. Karena misalkan tentang subjek dalam money politik itu subjeknya di Undang-Undang 7 itu sangat dibatasi ya. Bahwa siapa yang melakukan money politik di hari tenang. Jadi kalau perseorangan itu hanya di hari pemilihan. Tapi kalau ketika di masa tenang, masa kampanye, ya itu ya yang tim kampanye atau yang terdaftar di KPU. Jadi ada daftarnya yang bisa diproses itu. Kalau orang siapa yang melakukan money politik dengan katakanlah tidak bisa dirunut dari siapa itu ya sulit sekali untuk dicari. Jadi ini Gakumdu ini gabungan dari beberapa lembaga yang khusus dibuat untuk nanti mengkaji mengkaji terkait dengan dugaan pelanggaran pidana seperti pemilu maupun pilkada. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan terakhir, kita diskusi terakhir, tapi nanti kita akan membuka pertanyaan juga untuk teman-teman, karena tadi juga ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya terkait dengan penanganan pelanggaran, kita berbicara penanganan pelanggaran administratif baik pada pemilu dan pilkada, ini apakah sama dan putusannya itu hasilnya apa? Apakah itu rekomendasi seperti tadi atau bagaimana Pak? Untuk penanganan administratif ya. Pelanggaran administratif. Jadi untuk pelanggaran administratif untuk pilkada maupun pemilu sama ya maksudnya. Jadi
Bawaslu melakukan rekomendasi kepada pihak terkait dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu teknis yaitu KPU, atau juga ketika kalau ranahnya tadi sengketa ya nanti ada penyelesaian sengketa sama putusan gitu ya, putusan di tempat. Putusan. Iya. Tapi ketika kaitannya dengan administratif ya Bawaslu melakukan rekomendasi dan rekomendasi ini final dan mengikat juga kepada KPU untuk melakukan menindaklanjuti rekomendasi itu. KPU juga punya kewajiban untuk melakukan menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu. Kira-kira untuk urusan administratif kayak gitu. Oke, baik. Ya. Tapi untuk mekanisme ataupun pemberkasannya ini hampir sama ya, Pak ya? Kurang lebih. Oke, baik sahabat Bawaslu yang sudah bergabung, kita cukup lama nih ngobrolnya, tapi semoga sahabat Bawaslu ini tetap masih bergabung gitu ya Pak ya. Dan ini ada juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ini bisa kami bacakan ya Pak ya, mohon izin ada dua pertanyaan yang masuk. Dan ini mungkin nanti untuk sahabat Bawaslu yang ingin bertanya lebih lanjut seperti itu bisa bertanya melalui website Bawaslu, melalui PPID Bawaslu Kabupaten Magelang ataupun melalui kolom komentar. Nantinya setelah acara ini selesai itu kami akan menjawab melalui kolom komentar, juga bisa melalui akun media sosial lainnya dari Bawaslu Kabupaten Magelang, baik melalui Facebook ataupun Instagram mungkin, karena terkadang ini kita kalau ada mau diskusi seperti ini ada beberapa pertanyaan dari kolom DM Instagram gitu ya Pak, kalau ada yang beberapa masuk dan kita bacakan juga tentunya. Kalau di luar sebelum kita acara kegiatan mungkin nanti kita akan menjawab langsung, merespon pesan tersebut. Ini pertanyaan yang pertama Pak dari Mas Joyo, apakah perbedaan hari dalam pengajuan penyelesaian sengketa antara pemilu dan pilkada ini perbedaan harinya Pak tadi? Jangka waktunya mungkin ya Pak dari awal. Iya, mungkin kita bisa menjelaskan semuanya ini ya, karena pertanyaannya adalah jangka waktunya seperti itu yang membedakan mungkin. Jadi dalam pengajuan penyelesaian sengketa antara pemilu pengajuan berkas permohonannya mungkin ya Pak yang dimaksud. Iya. Berapa itu? Nih, kalau misalnya dari pemilu maupun pilkada itu sama. Ketika nanti ada perbaikan itu baru dikembalikan atau waktu 1 hari. Iya. Ya kan? Dan mungkin nih kalau untuk yang tadi kita juga udah menjelaskan ya Pak, perbedaan harinya terkait dengan pemilu dan pilkada itu 12 hari kalender ya prosesnya. Pertanyaannya kan di pengajuannya. Di pengajuannya. Jadi kalau di proses penyelesaiannya di sengketa sama sengketa pilkada maupun pemilu itu kan perbedaannya tadi di hari kerja sama hari kalender. Hari kerja dan hari kalender. Pemilu itu menggunakan hari kerja, kalau di pilkada menggunakan hari kalender. Hari kalender jadi, seperti itu. Prinsipnya kesimpulannya bahwa ketika proses penyelesaian sengketa di pilkada itu waktunya akan lebih cepat. Dan ketika di pemilu nanti biasanya waktunya lebih panjang. Hari liburnya tidak dihitung, itu ya. Saya kira itu nanti kalau masih. Nah ini juga sengketanya ini. Penyelesaian sengketa ini sengketa proses apa sengketa hasil juga ini Pak yang saya tanyain ini ya. Ini pertanyaannya masih. Iya. Ini mungkin juga bisa ditambahkan untuk kalau mungkin bertanya sengketa hasil itu juga nanti 3 hari pengajuan permohonannya 3 hari sejak di keputusan dari penetapan hasil oleh KPU. Maksimal itu ya, jadi dan itu secara nasional kan? Iya. Jadi bukan sedaerahan kan ya, putusan KPU daerah itu belum bisa jadikan momen batas waktu untuk penyelesaian sengketa hasil. Kira itu kalau yang di MK itu yang penting ya. Oke, pertanyaan kedua dari
Mbak Siti Hoviroh. Bagaimana sifat putusan penyelesaian sengketa dari Bawaslu dalam pemilu dan pilkada ini? Berarti di sengketa prosesnya itu ya Pak ya tadi terkait dengan sifatnya, sifat putusan nih. Final dan mengikat. Final dan mengikat. Final itu ya final, mengikat ya harus ditindaklanjuti oleh yang disebut di dalam putusan itu. Iya. Jadi final itu ya selesai. Jadi kalau yang pilkada itu adalah apa tadi? Mengikat. Ya, iya. Tapi kalau yang pemilu nanti final dan mengikat. Jadi putusan pilkada itu mengikat. Bersifatnya mengikat. Bersifatnya mengikat, tapi tidak final karena masih ada lagi upaya hukum lainnya ya, hukum yang lebih tinggi lagi. Tapi ketika di sengketa pemilu, sengketa proses pemilu adalah putusannya adalah final, putusan Bawaslu adalah final dan mengikat. Kira garis bawahnya itu. Iya, mungkin untuk tadi yang disampaikan dari Pak Fauzan saya menambahkan sedikit itu terkait untuk pemilu tadi ada beberapa pengecualian ya untuk yang bisa diupaya hukum lainnya itu nanti bisa dibuka di pasal 469 ayat 1 di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 terkait dengan pengecualian tadi ya Pak ya. Iya, jadi untuk sahabat Bawaslu tidak terasa waktu kita sudah hampir 1 jam ini Pak kita diskusi. Mungkin nanti kita akan melanjutkan diskusi kita di kegiatan berikutnya ya Pak ya, mungkin tahun depan untuk yang sengketa. Tapi untuk di bulan ini kita juga masih ada beberapa kegiatan live juga nanti. Sahabat Bawaslu jangan lupa untuk tetap standby mungkin ya, subscribe kanal YouTube Bawaslu Kabupaten Magelang dan mengikuti media sosial lainnya. Namun sebelum menutup kegiatan diskusi hari ini Pak, ada hal-hal mungkin closing statement untuk yang disampaikan kepada sahabat Bawaslu. Kabupaten Magelang berbahagia ya bahwa proses penyelesaian sengketa dan juga proses penindakan pelanggaran pintu utama yang menjadi pintu utama di dalam penyelesaian sengketa pemilu maupun pilkada itu adalah Bawaslu ya. Untuk itu kami berharap saya mewakili teman dari Bawaslu bahwa nanti calon-calon peserta maupun peserta pemilu itu akan lebih aktif berkomunikasi dengan kita ya. Jadi ketika nanti ada apa-apa, apakah mana saja yang bisa diselesaikan secara sengketa proses itu mana saja yang termasuk pelanggaran ya, pelanggaran itu apa saja dan sebagainya. Itu kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu peserta pemilu itu berkomunikasi dengan kita akan bisa juga melakukan pencegahan ya. Pencegahan pelanggaran dan juga pencegahan di dalam proses sengketa juga. Tapi bagaimanapun arahnya kita berharap bahwa ini menjadi garda depan untuk kita menegakkan keadilan pemilu ya. Karena bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Ini adalah jargon yang betul-betul kita tanamkan sebagai anggota Bawaslu. Sehingga diharapkan akan proses pilkada maupun pemilu itu akan sesuai dengan asas yang ada, asas luber, jurdil, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, yang nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang juga memperhatikan rakyatnya dan juga pada ujungnya nanti akan juga kesejahteraan rakyatnya akan semakin meningkat dengan adanya demokrasi yang baik, demokrasi yang berkeadilan dan demokrasi yang berkemakmuran. Saya kira itu Mbak Sanita beberapa catatan penting dari adanya kehadiran Bawaslu dan juga fungsi Bawaslu dalam penyelesaian Oke, baik. Terima kasih Pak, kami ucapkan kepada narasumber Pak Fauzan yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami, bersama Candi dan sahabat Bawaslu. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan
Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan, baik selama kegiatan ini ataupun selama kita sering bertemu atau mengobrol dalam diskusi Candi episode spesial sengketa selama tahun 2021. Semoga nanti di tahun 2022 kita masih menjalankan program ini terus ya Pak, dan tentunya sahabat Bawaslu juga semakin banyak yang ikut berpartisipasi dan kita bersama menebarkan virus pengawasan seperti itu ya Pak ya. Oke. Iya, udah mau deket tahapan juga. Iya. 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 Oke. Baik. Sahabat Bawaslu, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami selama 1 jam lebih ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Humas Bawaslu Kabupaten Magelang dan mengikuti media sosial lainnya seperti Instagram, kemudian ada Twitter, kemudian juga ada Facebook dari Bawaslu Kabupaten Magelang agar mendapatkan info terupdate seputar pemilu, seputar pelaksanaan program-program Bawaslu Kabupaten Magelang tentunya. Sekian dari kami, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di episode Candi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.